Halo semua, nama aku Yuner Bagas. Siap, di video kali ini aku akan bahas kamera dari smartphone Oppo Find N3 Flip. Apakah kamera HP ini masih layak untuk digunakan di tahun 2025 untuk foto dan video khususnya ya? Yuk, mari kita bahas. Kita mulai dari apa aja yang ada di dalam aplikasi kamera Oppo Find N3 Flip. Ya, itu pasti akan mencakup semua dari fitur dan yang lainnya. Lalu kita akan bahas hasil foto dan video dulu lah ya, baru foto. Fitur-fitur apa aja yang ada di videonya dan foto-fotonya. So, kita langsung aja. Oke, sekarang kita mulai dari aplikasi yang ada di layar kecilnya dulu ya. Kita buka. Nah, di sini simpel sekali ya karena dia menggunakan 3 kamera. Jadi di sini ada 0,6, 1 dan 2. Memang ada 3 kamera. Yang pertama itu kamera utama di sini. Tuh kamera utama. Selanjutnya ada kamera ultrawide di sini. Ini kalau misalkan 0,6. Kamera potret di sini. Ini yang 2 kali ini zoom digital ya, bukan kamera potretnya. Nah, di sini juga ada fitur retouch yang bikin mukanya itu makin mulus. Ini aku yakin sangat disukai para wanita ya, karena membuat muka mereka jadi mulus dan mulusnya itu bagus gitu, enggak yang terlalu berlebihan tapi natural gitu. Oke, terus lanjut ke foto. Foto di sini ada sama kayak tadi 0,6, 1 dan 2. Nah, ini bisa milih ya untuk 4,4:3 atau full atau timer atau shooting interval untuk yang foto. Terus ada mode potret. Nah, yang potret ini ada 2 kali. 2 kali ini biasanya pakai yang lensa 2 kali tuh. Dia pakainya lensa khusus potret dan hasilnya bagus juga loh. Tapi menurut aku kamera utama udah bagus banget sih. Ini ada retouch juga di sini untuk memuluskan kulit. So, itu yang ada di layar kecil di depan. Ini cakep banget untuk selfie, cakep banget untuk ngevideo juga cakep banget. Sayangnya nanti kita bahas di belakang untuk video tuh dia ada limitasi. So, kita langsung lanjut ke yang utama. Oke, karena tadi pertama kita buka dari menu yang kamera kecil kayak gini, so kita mulai langsung aja POV-nya kayak gini ya. Kalian bisa lihat. Nanti kita langsung pindah aja dari video yang aku rekam di sini. Oke, kita matiin yang di sini. Oke, kita matiin yang di sini. Nah, ini adalah hasil video dari kamera utama ya, kamera utama HP Oppo Find N3 Flip dalam mode flipnya. Enak banget buat ngevlog karena kita bisa lihat framing kita ada di mana. Framingnya di tengah kah atau enggak, itu kelihatan di sini. POV-nya jelas enak. Sayangnya di sini dia tidak bisa stabil. Menurut aku ini enggak stabil. Walaupun bisa distabilin dengan tangan yang stabil ya. Oke. Ini enak banget buat ngevlog ya. Dan hasil mikrofonnya ini aku nggak pakai mikrofon tambahan, aku nggak pakai mikrofon yang lain, aku hanya pakai mikrofon dari HP ini langsung. Hasilnya seperti itu. Menurut aku suaranya bagus banget dan ya ini flagship sih. Mikrofon flagship itu memang benar sebagus itu. Oke, kita pindah. Kenapa sih? Kita pindah ke kamera ultra wide nya. Nah, ini kamera ultra wide. Ini lebih lebar lagi dan lebih enak lagi kalau misalkan buat ngevlog. Dan di sini karena ultra wide dia stabil. Bentar, ini kayaknya agak sedikit kotor kayaknya lensanya. Aku lapin dulu sebentar ya. Nah, lebih mendingan kan ya. Tuh, aku jadi lebih suka ngaca nih daripada liatin kamera.
karena memang sestabil itu. Dan enaknya dia autofocus tuh. Wow, autofokusnya ada di kamera ultrawide. Jadi ini paket komplit banget untuk ngevlog. Cuma sayangnya di resolusi Full HD 30 fps saja. Oke, dua kalinya. Wah, terlalu ngezoom dan ini nggak cocok ya buat ngevlog ya. Oke, 0,6 udah paling bener. So, gimana menurut kalian? Kita langsung ke kamera utama di 4K 30 fps ya. Oke, sebelum ke 4K 30 fps, di sini aku pakai mode retouch. Di sini kulit aku jadi sedikit lebih halus dan aku jadi lebih cerah juga. So, ini fitur yang sangat menarik. Coba kalian bandingin sama yang tadi ya. Ada perbedaan atau enggak? Beneran, aku jadi sulit untuk melihat kameranya karena di bawah ada layar. Biasanya aku tuh yang ngeliatin kamera, tapi sekarang ada layar jadi kadang lihat diri sendiri juga gitu. Memang manusia itu kayak gitu sih. Seperti gimana? Oke, kita lanjut ke 4K 30 fps. Oke, ini adalah hasil perekaman dari kamera utama 4K 30 fps. Tuh. Menurut aku ya ini stabil ya, stabil aja. Stabil aja lah. Bukan yang stabil banget. Tapi ini stabil. Coba kita cek atau tes untuk ke objek yang lebih dekat. Tuh. Detailnya cakep kan? Ini warnanya juga menurut aku cakep. Tuh. Oke. Kita lanjut ke kamera ultrawide. Oke, sebelum ke ultrawide kita cek dulu hasil 4K untuk ke muka biar kalian tahu skin tone-nya kayak gimana ya. Nih. Menurut aku ini cakep sih. Ya sama lah kayak yang tadi di kamera kecil. Belakang ada knalpot yang cukup keras. Nah, ini perekaman 4K 30 fps dari ultrawide. Luas banget dan bagus banget di sini. Dynamic range-nya, awan-awan kelihatan. Terus coba tuh, di sini tuh ada matahari sebenarnya tuh. Tuh skin tone-nya kalian bisa lihat. Skin tone-nya asik di sini, natural lah. Dan autofocus. Wah, ini bisa deket banget tuh, bisa kayak jadi makro. Wow, keren. Sini, kalau buat ngevlog kayak gimana, kita coba ya. Oke, nah ini aku satu tangan full ya di sini. Seperti ini hasilnya. Ultrawide ini, 4K-nya menurut aku stabil. Karena ultrawide itu memang ditujukan untuk stabil. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke yang 60 fps. Nah, ini sekarang menggunakan 1080p 60 fps. Lihat dynamic range-nya tidak seperti tadi ya. Jadinya di atasnya ngeblur putih. Blank putih tuh. Jarang banget terlihat awan, padahal tadi saat di 30 fps dia terlihat awan. Oh, ini berangsur ada tuh. Oke. Gerakannya halus ya, ini 60 fps. Ini kamera utama ya, Shy dengan ultra stabil. Kalau jalan cepat pun ya dia stabil lah. Seperti itu. Kita lanjut ke yang ultrawide. Ultrawide-nya juga bisa 60 fps loh, jangan salah. Yuk. Nah, ini ultrawide-nya 60 fps. Cuma di sini HP-nya udah agak mulai panas. Dari tadi buat ngevideo dan videonya menurut aku ini kurang oke ya, frame drop. Ini kayak 30 fps biasa nih. Gerakannya tidak oke menurut aku.
Gimana ini? Ultrawide-nya kayaknya fake 60 fps deh. Ya udah mendingan 30 fps aja lah kalau buat ultrawide saran aku. Oke. Kita lanjut ke pengujian kamera selfie. Oke, ini adalah hasil kamera selfie dari Oppo Find N3 Flip di resolusi 4K 30 fps. Dia cuma bisa itu, nggak bisa 60 fps. Di resolusi Full HD pun nggak bisa. Di 4K nya dia masih belum stabil. Ini ya hal yang cukup disayangkan ya. Walaupun kameranya tuh oke, dia ada autofokusnya tuh, bisa deket-deket ya, terus fokus lagi ke muka. Dan menurut aku kualitasnya itu ya pada biasa aja sih menurut aku, bukan kualitas kamera selfie flagship sih menurut aku. Tapi karena ini flip ya mungkin diwajarkan aja, karena dia ada layar di dekat lensa utama ya. Mungkin itu sih pertimbangannya dari Oppo untuk tidak memaksimalkan kamera flip, kamera selfie-nya. Walaupun fiturnya oke tuh, ada autofocus juga. Jadi dia fokus gitu ke muka ataupun ke objek yang ada di depannya. Kita pindah ke yang stabil. Oke, sekarang kita pindah ke kamera depan Full HD 30 fps dengan stabilisasi on. Ini kalian bisa lihat ini stabil ya, stabil banget menurut aku. Cuma sayangnya gambarnya itu khas MediaTek banget. Ini aku nggak tahu pemrosesannya atau sensornya yang tidak maksimal gitu. Sensornya tidak diberikan sama Oppo tuh yang bagus banget gitu, enggak. Kayaknya enggak deh. Menurut aku sensornya pun kalah ya sama Vivo V20 ataupun Vivo V21. Tuningannya ini terlalu over proses ya, jadi kayak detailnya nggak enak dipandang menurut aku, dan kurang menarik aja gitu. Beda sama kamera utama dan kamera ultrawide nya ya. Itu untuk kamera selfie. Yap, ini adalah hasil perekaman kamera depan di resolusi 4K 30 fps. Di sini nggak terlalu stabil ya karena 4K. Ini malam, cuma memang ada beberapa lampu yang cukup terang di belakang tuh, nge-flare ya. Kalau ada lampu kayak gini bagus sih. Nah, di kamera depan ini juga bisa pakai kayak lampu tambahan dia di layar, sambil aku screenshot kayaknya nanti biar teman-teman itu paham. Nah, kayak ini nih. Oke, sekarang pakai Full HD 30 fps. Jadi lebih sempit ya sudut pandangnya, tapi jadi lebih stabil sih. Tuh. Hasilnya masih cukup bagus. Autofokusnya masih ya cukup berjalan lah. Cuma kalau misalkan ada layar lampu di belakangnya kayak gitu. Oke. Kamera ultra wide jadi lebih lebar ya, stabil juga di 4K 30 fps. Nah, ini kamera utama ya, hasilnya bagus banget menurut aku. Cuma dia tuh
di mode yang full, jadi mentok di 1080p 30 fps dan stabilnya kurang karena nggak terlalu stabil. Cuma ini kalau misalkan pakai yang mode flipnya itu tangan kita jadi bisa lebih stabil ya, karena pegangannya tuh kecil tuh. Hasilnya mantep sih menurut aku tuh. Sini bisa pindah ultrawide ya, kita coba pindah. Nah, ini ultrawide enak banget kayaknya buat vlogging. Yang sayang tuh memang stabilizernya sih, jadi nggak terlalu stabil gitu, walaupun kerasanya di sini tetap stabil. Oke. Yap, segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kesimpulanku, apakah HP ini masih layak untuk dibeli di tahun 2025? Kalau kalian udah punya, ya tetap aja keep aja sampai selesai masanya. Kalau yang belum, ya pertimbangin lagi. Kalian tadi udah ngelihat kelemahan dan kelebihan dari HP ini kayak gimana. Menurut aku kalau misalkan kalian mau beli HP ini, ya buat seru-seruan aja sih menurutku, bukan buat yang serius banget. Karena kalau misalkan kalian nyari kamera, ya kamera utama, banyak yang lebih bagus juga. Tapi kalau misalkan kalian mau buat konten kreator yang happy, fun, kayak gini, ngelihat layar juga bisa, itu menurut aku poin plus banget sih. Ya, segitu aja. Kita lanjut ke video-video berikutnya. Assalamualaikum.